terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan berbagai keilmuan kepada siswanya. Keberadaan sekolah yang semakin banyak di Kota Makassar akan memudahkan siswanya memilih sekolah mana yang berkualitas. Pihak sekolah juga dituntut untuk memberikan yang terbaik agar menjadi pilihan. Selain keilmuan, mencegah kasus perundungan di kalangan siswa juga perlu dilakukan. Bagaimana dengan salah satu sekolah Islam terpadu di Makassar? Kita akan membahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Andi Agus Agung selaku Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Pak di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita sapa juga ada Bapak Muhammad Al-Ihwan selaku Ketua Panitia Akhirus Sanah Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak terkait kemudian bagaimana situasi sekolah saat ini di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu nih, untuk Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih saat ini lokasinya ada di mana saja? Mungkin saya ke Pak Agung terlebih dahulu dan bagaimana eksistensinya hingga saat ini? Jadi Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih itu kita mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk TK sendiri itu ada di Ratulangi. Di Jalan Ratulangi, Ratulangi. Pak, ya? Depannya Rumah Sakit Lubang Baji. Kalau SD-nya ada di Jalan Domba. Jalan Domba nomor 12. Kalau SMP juga di Ratulangi. Untuk SMA ada di Mapanyuki. Dan untuk eksistensinya di Al-Fatih sendiri saat ini menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi kita didaulat sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, kemudian juga termasuk juga salah satu sekolah unggulan di Makassar. Salah satu sekolah unggulan di Makassar. Saya ke Pak Ihwan yang juga selaku Wakepsek Pak ya. Ini bisa ditambahkan sedikit eksistensi dari sekolah Al-Fatih ini seperti apa? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bu bahwa kami ini sebagai sekolah penggerak angkatan pertama itu tentunya memiliki banyak inovasi-inovasi Bu, khususnya dari guru-guru kami, kemudian siswa-siswa kami, siswa-siswi kami itu tentunya ada beberapa inovasi-inovasi yang sudah dibuat Bu seperti itu. Apalagi terkait kami di sekolah penggerak tentunya harus membuat praktik baik. Ini sebagai kami didaulat sebagai sekolah penggerak tentunya harus ada praktik baik yang bisa dibagi ke teman-teman yang ada di luar yang sekolah yang belum termasuk sekolah penggerak Bu. Iya, termasuk sekolah penggerak seperti itu ya Pak Agung. Kalau tadi disinggung sedikit sama Pak Ihwan melakukan inovasi-inovasi, kira-kira bisa dikasih contoh sedikit tidak Pak? Apa inovasi yang dilakukan sama Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih ini? Iya, jadi kita di sekolah penggerak itu dituntut ada project. Jadi bukan cuman kegiatan dalam kelas, tapi ada project di luar kelas. Jadi kita ada project terkait dengan bangunlah jiwa dan raganya, kemudian ada kewirausahaan, kemudian ada juga proyek-proyek lain yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini memang kita dibiayai oleh dinas memang. Dari pusat memang kita dapat anggaran untuk sekolah penggerak angkatan pertama. Bangunlah jiwa dan raganya itu kira-kira proyek seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, jadi kita membawa anak-anak ke sebuah desa terpencil. Kemudian di sana diberikan orang tua asuh, kemudian mereka hidup di sana. Kalau orang tua asuhnya nelayan ikut melaut, orang tua asuhnya petani ikut bertani, orang tua asuhnya pedagang ikut berdagang. Jadi begitu kondisinya di sana. Mereka dibekali uang seadanya, dia kelola itu uang sebisa mungkin, secukupnya mungkin, kurang lebih selama 3 pekan. 3 pekan Pak, cukup lama juga ya untuk ceritanya untuk anak siswa-siswa ini pergi ke desa-desa terpencil. Kalau Pak Iwan mungkin bisa ditambahkan ini berlaku untuk SMA, SMP atau SD atau seperti apa Pak Iwan? Untuk saat ini untuk kegiatan proyek itu berlaku semua karena kami dari
TK sampai SMA itu sekolah penggerak, Bu. Jadi tentunya masing-masing dari tingkatan itu punya tantangan yang berbeda. Sehingga untuk perjalanan proyek itu kami mengambil konsep yang berbeda-beda. Khususnya di SMA, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, proyek kami itu ke daerah, itu bagaimana siswa-siswi bisa memahami kondisi-kondisi daerah, apalagi kan siswa kami tinggal di kota di Makassar. Tentunya berbeda dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah, khususnya di daerah misalnya yang tadi pertanian, kemudian nelayan, itu kan berbeda. Mereka baru mungkin baru pertama kali menemukan konsep-konsep kehidupan seperti itu, sehingga memang itu menjadi pembelajaran yang bisa dibilang lebih lah daripada pembelajaran di kelas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai siswa yang pergi ke daerah merasakan kehidupan di sana, indikasi kesuksesan ataupun apa output yang diinginkan terhadap siswa ini, Pak Agung? Ya, jadi yang kita harapkan karakternya. Jadi kita lihat saat ini siswa kita jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Tahun 90-an itu karakternya bagus. Nah, inilah yang mau kita kembali bangun. Ini berdasarkan arahan dari Pak Nadiem sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bagaimana karakter profil pelajar Pancasila ini bisa maksimal di sekolah. Iya. Nah, tentunya pertama kami lakukan dari asesmen diagnostik. Apa yang diperlukan oleh siswa dalam sebuah lembaga ketika masuk di SMA, apa yang dibutuhkan, mau jadi apa anak kita ini. Dan jadi kami proses itu sesuai dengan mau kemana nantinya. Makanya kami juga ada namanya program PPS. Jadi mulai dari awal ada asesmen dari psikolog, memang kami datangkan, kemudian kita koordinasi dengan orang tua, mau kemana andanya, kemudian kita kelola. Program jadi, PPS ya Pak? PPS. Ini panjangannya apa? Program pembelajaran spesifik. Spesifik. Okay. Jadi di situ ada hafalan, kemudian ada pendampingan masuk perguruan tinggi, kemudian pengembangan karakter. Jadi sesuai dengan visi kita unggul berkarakter Islami. Luar biasa. Kayaknya tentunya sesuai juga dengan visi-misi sekolah Islam terpadu dari Al-Fatih seperti itu Pak ya. Kalau kemudian anak-anak dibawa selama 3 pekan ke daerah, tanggapannya siswa-siswa ini seperti apa nantinya Pak Iwan? Tentunya tanggapan-tanggapan dari siswa itu beragam, Bu. Beragam Pak ya? Iya. Mungkin di awal peserta didik belum terbiasa, sehingga yang biasanya di rumah di Makassar itu semua kebutuhan bisa tersedia. Betul. Nah, sampai di daerah kemarin pengalaman walaupun di daerah terpencil, Bu, WC-nya saja cuma pakai tirai misalnya, itu kan menjadi tantangan tersendiri untuk siswa untuk bagaimana menyesuaikan diri, Bu. Tapi lama-kelamaan mereka nyaman karena mereka di sana berkegiatan langsung dengan masyarakat. Misalnya waktu sekolah mereka juga ke sekolah. Kami punya kerjasama dengan sekolah-sekolah binaan di daerah itu yang siswa kami ke sana. Ada yang mengajar di SD. Jadi memang ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di Makassar itu mereka bisa terapkan. Khususnya kami di sekolah Islam, tentunya pembelajaran Al-Quran itu kami utamakan dan siswa kami bisa mengajarkan Al-Quran di daerah-daerah seperti pendidikan itu. Tentunya dalam bidang agama menjadi sangat yang penting dan utama di sekolah Al-Fatih ini ya. Saya kembali ke Pak Agung. Lantas kemudian sejauh ini di program Jiwa dan Raga ini mereka dikirim ke daerah mana saja sejauh ini Pak? Kemarin kita terbaru di Kanrepia. Jadi memang kita mencari kampung-kampung memang yang agak terbelakang. Jadi yang pertama kita membawa bantuan, kemudian yang kedua mengaplikasikan ilmunya anak-anak di lapangan. Kemudian juga yang ketiga bagaimana anak-anak kita bisa bermanfaat. Karena kami ke anak-anak itu bagaimana kebermanfaatannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini yang kami latihkan. Dan ketika itu terjadi, bully itu tidak ada. Iya, kalau kita melihat sekarang itu yang marak nih bully ya Bu ya. Ya, seperti itu. Jadi dengan pengembangan karakter, harapannya hal-hal negatif itu menjauh dengan sendirinya seperti itu ya Pak. Oke, kita masih akan ngobrol banyak terkait sekolah Islam terpadu Al-Fatih. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Iwan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, kalau kita melihat salah satu pertimbangan dari orang tua sebelum memasukkan anaknya ke sebuah sekolah adalah terkait fasilitas. Betul. Nah, kalau dari Pak Agung mungkin bisa menjelaskan fasilitas apa saja sih dari Sekolah Al-Fatih yang bisa ditawarkan kepada orang tua siswa? Silakan Pak. Iya. Jadi kami di Al-Fatih ketika menyampaikan kepada orang tua promosi fasilitas itu nomor 3. Jadi yang pertama bagaimana mereka bisa sampai ke perguruan tinggi favoritnya. Itu yang kami garansikan ke mereka. Jadi melalui PPS ini pendampingan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kami garansikan mereka bisa lulus di perguruan tinggi favorit mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan karakter tentunya. Paling tidak bagaimana sopan santunnya ke orang tua, kemudian karakter yang lain, adab-adabnya, kemudian terkait dengan ibadahnya. Jadi kita menarget juga untuk hafalan minimal 3 juz. Jadi selain itu juga selain yang pertama kampus tujuan, kemudian karakter, kemudian Al-Qur'annya, adab, itu yang menjadi program utama kami yang kami tawarkan ke masyarakat. Kalau terkait dengan gedung, kami mengatakan bahwa banyak lebih bagus dari kami. Tapi kalau terkait dengan proses kualitas, kami siap bersaing. Siap bersaing dengan 3 yang tadi ditawarkan seperti itu Pak ya, mulai dari garansi perguruan tinggi, kemudian karakter, dan juga terutama dalam bidang agama seperti itu. Saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, kemudian sejauh ini siswa ini bagaimana pandangan Anda melihat karakter-karakter siswa-siswi dari Sekolah Al-Fatih, Pak? Untuk saat ini alhamdulillah Bu, karakter siswa kami bisa dikata baiklah dibanding beberapa sekolah-sekolah, karena memang program-program yang kami bentuk mulai dari masuk itu memang sudah dikawal sampai nanti di kelas 3 Bu. Jadi sehingga memang dalam program PPS ini di awal dari tes diagnostik itu kami meminta semua data dari psikolog Bu, termasuk gaya belajarnya, kemudian bagaimana ananda siswa kami itu belajar itu perlu kami tahu bagaimana kondisinya, kondisi di rumah. Ya, karena di awal kami juga melakukan observasi termasuk dengan wawancara orang tua. Jadi memang kami gali informasi sedetail mungkin bagaimana siswa kami di rumah, bagaimana siswa kami bermasyarakat, itu kami gali betul. Sehingga memang penanganan untuk siswa kami sudah terstruktur dengan baik. Sudah kami peta-petakan yang mana butuh penanganan lebih, yang mana tidak. Karena memang kami di SMA Islam Terpadu Al-Fatih Makassar khususnya itu ada PA namanya Bu. Ada PA pembimbing akademik yang mendampingi siswa mulai dari kelas 10 nanti sampai kelas 12. Jadi ini beda dengan wali kelas. PA ini pendamping khusus memang yang selalu berkomunikasi dengan siswa terkait kendala, mungkin kendala akademik maupun karakternya. Itu menjadi menjadi program yang sangat baik Bu, karena ini langsung berkomunikasi antara PA dan orang tua, sehingga memang terpantau betul apa yang orang tua perhatikan di rumah dan apa yang kami perhatikan di sekolah. Jadi kami selalu berdiskusi dengan orang tua untuk pengembangan siswa termasuk karakter. Kehadiran pembimbing akademik ini tentunya sangat penting, apalagi biasanya kalau sudah sampai di penghujung
SMA seperti itu, kegalauan siswa dalam menentukan mulai itu dari jurusan ataupun perguruan tinggi yang diinginkan, ini semua bisa teratasi dengan adanya pembimbing akademik. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai karakter, betapa pentingnya karakter untuk sekolah Al-Fatih ini. Lantas kemudian salah satu isu, bukan hanya isu nasional tapi juga isu internasional, yaitu terkait perundungan, pembulian yang ada di sekolah. Kalau di sekolah Al-Fatih ini sejauh ini bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak Agung? Jadi pembulian ini kalau kita lihat termasuk salah satu dosa besar pendidikan. Dan ini marak terjadi di Indonesia. Kita lihat di media-media itu banyak sekali kejadian-kejadian. Nah, inilah di Al-Fatih kami betul-betul jangan sampai terjadi di masa depan. Dan saat ini saya melihat belum ada laporan-laporan terkait dengan pembulian di sekolah. Karena yang pengontrolan kita memang terbatas siswanya di dalam. Jadi siswa terbatas, tentunya pendampingan lebih maksimal. Kemudian kita ada namanya program Roots Anti Perundungan. Jadi setiap tahun itu kita pemilihan duta anti perundungan. Jadi duta ini kita pilih dari masing-masing kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ini sebagai SPI. Jadi dia sebagai mata-mata melaporkan terkait dengan perundungan-perundungan di sekolah. Apakah kemudian dengan adanya mata-mata ini bisa menjadi justru bisa dikatakan justru nanti para siswa-siswa ini jadi mengucilkan si mata-mata ini, karena jangan sampai ini bisa menjadi jembatan sebenarnya kalau dari sekolah ke siswa, tapi dari siswa ke sekolah mungkin jadi kebalikannya. Bagaimana pandangan Anda? Jadi kami ada cara khusus. Jadi memang ada box kita simpan di sekolah, box laporan namanya. Kemudian juga bisa melalui SMS. WA ataupun menghubungi langsung wakil kepala sekolah. Jadi mata-mata ini sifatnya anonim atau seperti anonim? Apa? Anonim. Jadi mata-mata yang satu tidak tahu dengan yang lainnya. Iya. Jadi boleh jadi tidak tahu dari mana informasi ini. Kemudian kita kan semua ruang itu ada CCTV. Jadi terpantau dengan baik. Baik, kalau dari Pak Iwan mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pandangan Anda terhadap isu ini, Pak? Terkait anti bully ini, perundungan, Bu. Memang saat ini marak ya terjadi perundungan-perundungan yang ini menjadi perhatian khusus bagi kami, Bu. Bahkan kami dalam aturan sekolah kami masukkan perundungan ini pelanggaran tingkat 4, Bu. Tingkat 4? Iya, tingkat 4. Ya memang konsekuensinya ya skorsing ataupun drop out. Jadi memang kami serius dalam menanggapi perundungan ini karena kenyamanan siswa dalam belajar itu menjadi perhatian khusus. Karena kalau misalnya siswa korban perundungan itu tidak akan nyaman belajar. Makanya kami berikan perhatian khusus, termasuk program yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, Roots Day, itu menjadi program tahunan kami untuk membentuk bagaimana perundungan itu bisa kami minimalisir di sekolah, dan juga aturan sekolah yang kami perketat terkait perundungan. Jadi aturan sekolah yang diperketat terkait perundungan termasuk tingkat 4 tadi berarti merupakan salah satu peringatan tingkat tinggi, Pak ya? Iya. Oke, jadi tingkat 4 ini merupakan salah satu tingkat tinggi. Jadi kalau kita melihat kemudian perundungan ini menjadi salah satu isu penting, isu yang sangat diperhatikan oleh sekolah Al-Fatih, selain karakter, tentunya yang paling penting juga tadi salah satu goalsnya adalah untuk mendampingi sampai perguruan tinggi favorit. Bukan hanya karakter tentunya yang dinilai untuk bisa masuk perguruan tinggi, tetapi nilai akademis. Lantas kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah Al-Fatih, Pak Agung, untuk meningkatkan prestasi dari siswa-siswi? Ya, jadi ini masuk semua di program PPS itu. Jadi mulai dari kelas 1 sudah ada pendampingan PA. Di PA ini mulai dari pengawalan nilai, pengawalan karakter, komunikasi dengan orang tua, pemilihan jurusan. Itu dari kelas 1 kita siapkan. Karena kami sampaikan kalau kelas 2 baru kita siap untuk masuk kampus itu terlambat. Sehingga mulai dari kelas 1, kemudian di kelas 3 itu kami dampingi terus. Ada memang khusus pendampingan. Jadi di semester 2 memang kami skip pembelajaran, fokus ke semester 1. Di semester 2 fokus ujian atau soal-soal UTBK. Jadi memang sampainya Ananda mendaftar pun kami dampingi. Jadi mulai masuk di gerbang sampai keluar mendapatkan perguruan tinggi yang diimpikan, kami tetap kawal. Jadi ketika ada tahun ini misalnya tidak lulus di perguruan tinggi favoritnya, kami bisa ikutkan kembali gratis di sekolah untuk pendampingan bimbel ini. Jadi include sebenarnya di Al-Fatih, tidak perlu bimbel, kemudian juga tidak perlu belajar mengaji bagi yang belum bisa mengaji, kemudian program hafalan ada, kemudian ananda kita juga dipastikan selama di Al-Fatih juga kondisinya aman. Karena memang proses pendampingan kita yang namanya sekolah swasta, Bu ya. Kalau misalnya sama dengan negeri, ya tentunya ngapain ke swasta? Di negeri gratis kan?
Jadi memang ini tantangan kami juga, sehingga memang harapannya di Al-Fatih bisa lebih maksimal, tentunya dalam pendampingan, konsistensinya lebih maksimal, dan harapannya ke depan anak-anak kami bisa lebih sukses dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Paket komplit ya kalau Iya. tadi dikatakan sama Pak Agung terkait dengan sekolah Al-Fatih ini, dan juga nanti kita akan membahas terkait akan ada acara penamatan yang Betul. akan dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Iwan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Tadi sudah saya singgung sedikit sebelum kita jeda Pak Agung dan juga Pak Iwan bahwa akan ada acara penamatan Sekolah Al-Fatih. Dari Pak Agung mungkin bisa dijelaskan konsepnya seperti apa? Jadi tahun ini kita mengambil tema Evolving Integritedness. Ya. Jadi berkembang menjadi lebih hebat. Ya. Jadi tahun ini kita di SMA menamatkan 17 siswa, Ya. kemudian dari SMP nanti Pak Iwan yang sampaikan. Itu dari 17 ini sudah ada 28% yang lulus jalur undangan. Jalur undangan. Jalur undangan. Kemudian ada juga beberapa siswa kita memang yang diprioritaskan untuk jalur hafalan. Karena memang kita di tahun ini ada yang sampai hafal 30 juz. Selama 3 tahun ada yang hafal 30 juz, ada yang 14 juz, dan ada beberapa juga yang minimal 1 juz hafalannya anak-anak kita tahun ini. Dan untuk rangkaian kegiatannya itu nanti dimulai dengan parade. Kemudian di tahun ini juga ada pemateri yang kita undang dari penjamin mutu UNM, Prof. Arsyad, yang akan nanti juga memberikan orasi ilmiah. Kemudian juga ada penampilan-penampilan, baik penampilan dari segi mungkin agama, hafalan, kemudian penampilan umum seperti Baik, tari. banyak penampilan-penampilan yang betul, akan betul. hadir dalam proses Betul. penamatan ini ya Betul, Pak Agung. betul. Saya ke Pak Iwan, ini selaku langsung Ketua Panitia dari Akhirussanah Sekolah Al-Fatih. Pak Iwan tadi sudah dijelaskan sedikit konsepnya sama Pak Agung terkait dengan banyak penampilan-penampilan yang akan dihadirkan. Kira-kira kapan dan di mana pelaksanaan penamatan ini Pak Iwan? Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan di hari Sabtu ini. Ya. Sabtu 25 Mei 2024 bertempat langsung di Ballroom Hotel Gammar. Itu berlangsung serentak SD, SMP, SMA atau seperti apa Pak Iwan? Untuk di tanggal 25 ini SMP dan SMA. SMP dan SMA. SMA. Oke. Nah, kemudian tadi mengangkat tema Evolving into Greatness ya, Ya. Pak Agung ya. Lantas kemudian apa latar belakang kenapa ingin mengangkat tema seperti ini, Pak Iwan? Ya, jadi ini tema yang kami angkat berkembang menjadi lebih baik. Ya. Di mana di kelas 10, di awal kelas 10 dan kelas 7 peserta didik kami itu mereka diterima di masa Covid, Bu. Masa Covid. Ya, jadi memang tantangan mereka ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Ya. tantangan dari siswa-siswa yang lain. Karena memang perjalanan mereka mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu melalui masa-masa Covid. Dan beberapa program-program yang mereka lalui
itu memang menuntut mereka untuk menjadi lebih baik. Khususnya di program PPS tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami mulai dari diagnostik tadi, kemudian program-program lain yang mendukung itu program pembentukan karakter yang ke daerah itu untuk belajar dengan kehidupan langsung. Kemudian kami juga melaksanakan namanya Karir Day, Bu, kemarin. Jadi memang di Karir Day itu peserta didik langsung ke perusahaan-perusahaan. Kemarin kami mengunjungi Pelindo dan Pertamina untuk bagaimana siswa kami belajar terkait pekerjaan-pekerjaan. Kemudian untuk kampus, untuk membangun motivasi-motivasi kampus, kami kemarin melakukan kunjungan kampus di internal Sulawesi maupun di eksternal, Bu. Untuk di internal kemarin kami berkunjung ke Unhas, kemudian ke Kalla dan juga USI, Bu. Kemudian kami kemarin sempat juga ke Jawa, Bu, ke Jawa. Kami kunjungi 4 kota, Surabaya, Malang, Semarang, dan Jogja. Jadi kami kunjungi sekitar 10 kampus, Bu. Dan mulai kampus di Surabaya, Malang, Jogja, dan juga Semarang. Kami juga bahkan sampai ke Akpol, Bu. Karena memang siswa kami ada yang tertarik untuk kedinasan, khususnya Akpol kepolisian. Itu kami selalu berusaha untuk mewadahi apa-apa yang menjadi minat dan cita-cita siswa kami. Kami kunjungi beberapa kampus, khususnya kemarin di Akpol, karena memang ada sekitar 3 siswa kami yang kedinasan tahun ini, Bu, yang kami usahakan untuk dampingi terus sampai lulusnya nanti. Iya, ada yang mau ditambahkan, Pak Agung? Jadi mindsetnya kami dalam pendampingan itu anak-anak di SMA bukan kami persiapkan untuk saat ini. Pandangan yang kami tanamkan itu di masa yang akan datang. Jadi di SMA ini masa persiapan. Ya. Jadi kami memprogram mereka bahwa mereka harus siap untuk masa yang akan datang. Jadi untuk persiapan itu bukan cuma sekedar teori, tapi butuh memang langsung diperhadapkan dengan lapangan. Nah, inilah yang kami jadikan acuan juga dalam tema pilihan kami di tahun ini. Kemudian ini juga berangkat dari tema tahun lalu, generasi emas tahun 2045. Nah, ini kalau kita melihat dari perkembangan lulusan anak-anak kita di SMA, saat ini Al-Fatih menyumbang 60% itu siswanya lulus jalur undangan ataupun jalur tes di negeri. Kemudian ada sekitar 14% itu lulus di kedinasan. Ya. Jadi ini yang harapannya tahun ini lebih meningkat lagi lulusan yang berprestasi yang masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan ataupun kedinasan. Baik, harapannya ke depannya bisa meningkat seperti itu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai banyaknya program-program luar biasa dari Al-Fatih dengan titel adalah sekolah swasta seperti itu. Banyak kemudian orang tua siswa di luar sana yang berpikir kalau masuk swasta anggarannya seperti apa, terkesan mahal dan eksklusif. Tanggapan dari Pak Agung seperti apa dengan menanggapi hal ini? Kalau saya melihat dari Makassar, Al-Fatih termasuk murah, Bu. Murah dan berkualitas. Uang pangkal di Al-Fatih itu kurang lebih 12.500.000 untuk SMA. Kemudian kita ada per bulan 1.250.000. Itu sudah include makan. Sudah include makan siang. Dan juga ada beberapa program sudah masuk di situ. Jadi selama 1 bulan anak kita makan di sekolah. Jadi mulai ada berbicara sampai ada pemakan itu pun kita latih di sekolah. Iya, jadi sudah include semua dengan kegiatan di selama 1 bulan penuh Anda berkegiatan di sekolah. Baik, jadi yang disupport bukan hanya pendidikan, tetapi juga mulai dari cara bersikap, etika hingga karakter akademik. Menjadi salah satu yang diutamakan juga di Al-Fatih. Kalau boleh tahu proses penerimaan siswa baru ini kapan, Pak? Kita sudah buka dari bulan 12 kemarin, Bu. Jadi saat ini kita memang menerimanya 20 siswa saja di tahun ini. Kalau SMP sudah full. Kalau SD saat ini sekitar 60% sudah terisi. Kapan kira-kira penutupan penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan, Pak? Kalau penutupan kita ikut dinas. Oke. Ikut dinas. Itu sekitar bulan 6. Sekitar bulan 6. Baik. Kemudian terakhir mungkin harapan ke depannya, Pak Agung, seperti apa harapan untuk siswa-siswi alumni dari Sekolah Al-Fatih dan juga ajakan kepada para orang tua siswa mungkin untuk ikut mendaftar masuk dalam proses penerimaan siswa baru di Sekolah Al-Fatih. Silakan, Pak. Harapannya di masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, tingkat kelulusan anak kita di SMA Al-Fatih lebih meningkat dari 60% menjadi 100% kalau bisa sesuai dengan apa yang menjadi target kita.
Dan kami mengundang kepada orang tua SMP yang ada di Kota Makassar untuk bergabung di SMA Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Insya Allah kita bersama untuk mendampingi anak kita untuk kekhususannya baik dari segi agamanya, kemudian akademiknya, dan juga karakternya. Ada juga namanya yel-yelnya Al-Fatih, Bu. Unggul berkarakter Qurani. Oke, Iya. unggul berkarakter Qurani. Qurani. Baik, luar biasa sekali. Dari yel-yelnya saja sudah sangat menggambarkan bagaimana kemudian sekolah Al-Fatih ini membina siswa dan juga siswi yang masuk ke dalamnya. Harapannya tentunya bisa lebih unggul ke depannya, berkarakter dan juga tidak lupa dari sisi agama. Terima kasih sekali lagi Pak Agung dan juga Pak Iwan sudah bergabung di studio Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sosial edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.